Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Saya akan menyapa Bapak Kang Hokya. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam Juragan Daniel. Minal Aidin wal Faizin. Maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Kalau menyampaikan buat sahabat Sonora. Oh iya dong. Boleh. Memangnya Anda mau egois ya cuma buat Anda. Tentunya ucapan tersebut saya sampaikan kepada seluruh umat muslim yang merayakannya, dan khususnya juga tentu kepada saudara-saudara kepada ipar, kepada keponakan-keponakan saya nih yang sekarang juga lagi pada nguping. Oh wow, selamat malam. Iyalah ya, semoga memperoleh kesehatan, kesuksesan, keharmonisan hidup, terutama di tengah pandemi di mana kita senantiasa seringkali dibuat stres oleh berita-berita. Mudah-mudahan kemenangan pada Idul Fitri ini mau membawa kita ke ketenangan yang sebagaimana mestinya. Amin. Lebaran kemarin kemana Pak Kang? Ya, namanya juga work from home. Nah, berkaitan dengan work from home nih, saya mau ngucapin juga nih. Apa lagi Pak Kang? Selamat Hari Lansia Nasional. Hari ini kan? Kan Pak Kang belum lansia. Nah itulah, sebagai anak milenial, saya bersikap bijak untuk mengucapkan hal itu. Ya. Nah, walaupun saya mau ucapin nih walaupun harus tinggal di rumah, work from home, jangan pernah jenuh. Apalagi pesimistis. Betul. Jaga semangat, tautkan tujuan. Apabila stres tiada, hidup pun takkan sia-sia. Bahkan masih sangat bermakna. Apalagi saya mau menggarisbawahi juga nih. Iya, ucapan selamat kepada satu lansia yang hari ini berulang tahun. Wih, siapa nih? Kalau tidak keliru namanya Lucky Firmansyah. Oh iya, betul. Betul hari ini. Betul. Happy birthday, panjang umur, sukses selalu, Nah, saya juga mau berterima kasih, boleh kan? Boleh. Kepada sahabat saya. Banyak sahabat saya yang memang udah pada lansia. Saya aja yang ketinggalan nih. Masih milenial ya. Masih milenial, Nah, salah satunya ini ada namanya LR Supriyapto Yahya. Beliau yang satu ini pengurus di ISCC, Indonesian Senior Citizen Club. Oke. Ya, saya berterima kasih. Kenapa? Karena walaupun sebagai anak milenial, saya bisa menimba ilmu dari mereka yang sudah uzur, sudah senior. Karena tiap bulan saya dapat kiriman majalah senior dan majalah prioritas. Iya kan, isinya menyemangati mereka yang sudah mulai uzur. Jadi saya belajarlah, kali-kali kapan-kapan saya jadi senior juga gitu. Nah, ada satu lagi saya mau ucapin. Bukan main, karena rupanya minggu-minggu ini minggu yang sakral.
Karena pada 1 Juni 2020, hari apa juga kan? Hari lahir Pancasila. Ya, kita mau mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Buat siapa? Buat kita semua dong ya. Iya, benar. Semoga apa yang terkandung di dalam kelima silanya itu senantiasa menjadi pedoman bagi kita semua. Putra-putri Indonesia, baik dalam hidup maupun berkehidupan. Kita harus bersatu supaya kita teguh, ya toh? Betul. Jangan kita tercerai-beraikan sehingga dipermainkan orang lain. Ya, mudah-mudahan ke depan kita selalu melangkah ke arah yang jauh lebih baik. Amin. Baik, ada lagi Pak kan? Saya mau nyambung aja cerita yang minggu lalu belum Kita selesai. ngomongin apa ya? Minggu lalu begini nih, saya bacain deh, karena nggak dengar kan yang minggu lalu kan. Iya. Minggu lalu itu saya sudah upload, saya kasih judul cara begini bisa bikin hoki babur. Nah, ini ada pertanyaan dari yang namanya Liuhana. Ya. Dia menguploadnya pada video 12 Sio di Sigwe. Dia bilang, anjing logam si bapak, anjing api si anak. Maksudnya sionya dah ya. Ya. Jarang bertegur sapa antara yang satu sama lain. Ada perlu saja baru bertegur sapa. Tetapi dengan anak kedua ini lelaki tanggal 13 bulan 6 tahun 2009, si bapak rapat, si abang kurang. Dan saya tinggalkan anak bapak ini di ruang tamu, memang diam tak bercakap. Betul Pak, anak bapak ini macam berlomba, siapa lebih hebat? Ya, mau siapa lebih hebat? Tentu setiap orang tua, seorang bapak tentu berharap anaknya jauh lebih hebat, melebihi dirinya sendiri. Betul. Si anak umur 14 tahun, boleh kompak tak dia orang nih Pak Kang katanya. Nah, pada minggu lalu saya berharap apa yang saya minta sahabat-sahabat untuk seksamai video-videonya, ya, misalnya video tata letak rumah, kamar tidur utama, biksaci, bersandar pada gunung melihat lautan, pantangan garasi, pantangan togan, dan pantangan nikah di saat ciong, yang saya sarankan untuk para orang tua udah disimak nih, ya. Nah, begitu juga yang saya sarankan buat anak-anak, misalnya video senior lawan milenial, anak durhaka, hoki langit hoki bumi, pemantapan jati diri, berbuah hoki, berbakti pada orang tua, mengukir kesuksesan. Nah, kalau semuanya ini udah diseksama ini juga kan, Ya. saya yakin mereka semua paham ya bahwa kalau kita punya dendam, jangankan dendam kepada orang lain, dendam pada diri sendiri, pada keluarga, itu merupakan hambatan karena merusak benak kita. Nah, kalau kita tidak senang sama anak, itu kan sama juga mendendam, ya. Nah, ini harus dibuang. Ya, kenapa harus dibuang? Karena dendam tadi sudah disampaikan hanya membuang waktu percuma. Kemudian buat anak, ya harusnya si anak juga paham betul mereka yang sukses lahir dan batin, ya. Kalau sukses kita bilang sukses doang nih juga kan. Orang bilang, tuh anak si Anu tuh kurang ajar, kaya loh dia bilang. Tapi kalau kita bilang lahir dan batin, apa si anak kaya itu hidupnya enak? Apa dia tuh tentram hidupnya? Harmonis keluarganya? Belum tentu kan? Orang belum lihat dalamnya juga kan? Iya. Ya, jadi saya berharap anak-anak betul-betul paham, ya. Nah, saya mau menggarisbawahi bahwa memang dominasi keunsuran adalah menjadi penyebabnya. Jadi tolong minggu lalu punya disimak kembali. Yang hendak saya tekankan bahwa kalau ternyata si anak ini apinya memang dominan, memang nggak jarang si anak tuh walaupun sikapnya biasa-biasa nih, nggak frontal, nggak kelihatan arogan,
bisa jadi ucapannya cukup nyelekit tuh juga kan. Oke. Menyakitkan hati. Kenapa? Boleh diputus di sini ya. Oke, nanti kita sambung. Baik. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Tadi kita terputus di tengah jalan. Ada yang dijelaskan tadi? Oh iya dong. Nah kalau si anak apinya yang gede kan bisa bikin nyelekit. Iya. Begitu juga kalau orang tua, ya. Kalau dia itu gampang dendam sama orang tua, memang kita tahu dia keras kepala ada sifatnya. Jadi anak pun yang cocok yang bisa nerimo aja, yang nggak cocok yogianya ya paham deh. Tetapi ada satu pertanyaan dari Komang Sinaji Arbawa Atajasa. Ya. Di video cara begini bisa bikin hoki mabur. Dia bilang, halo Pak Kang, mohon petunjuk dari Pak Kang. Kenapa dendam dan mudah tersinggung bisa menutup hoki seseorang? Terima kasih. Nah, sebetulnya saya mau jelasin lagi, nanti panjangnya bukan main. Karena kita sudah menjelaskan ini 15 episode di Ufulinmen tuh. Oh iya waktu itu ya. Nah, jadi kepada Komang Sinaji tolong Ufulinmennya dicermati, diseksamai lagi deh, ya. Nah, tetapi saya garis bawahi di sini bahwa manusia memang nggak ada yang sempurna, ya. Selalu ada yang lebih, ada yang kurang. Makanya ada Tai Chi Yin dan Yang, ya, dikasih titik bahwa yang di hati orang yang baik bisa ada kejahatan, sebaliknya di hati orang yang jahat pun ada naluri kebaikan. Yang penting kita mau berubah kan juga kan. Betul. Ya, semampu dan sebaik mungkin. Nah, yang penting juga dalam konteks di atas kita harus siasati rumah. Nah, berkaitan dengan masalah yang disampaikan oleh Liuhana, maka sektor barat dan barat laut seyogianya menjadi tinjauan yang lebih serius. Nah, saya mau cerita sedikit juga kan, Ya. bahwa apabila orang tua seringkali bilang, kamu anak kurang ajar ya, dia bilang. Si anak orang tua itu juga nggak berpikir, tuh anak bisa jadi kurang ajar, kenapa? Nggak mungkin kan, nggak ada sumbangsi orang tua. Ya, jadi jangan pernah kemudian hilaf, ya, lepas kontrol terus maki-maki anak, apalagi kemudian menyumpah serapah, ya, terhadap anak. Karena bukan tidak mungkin, beberapa kali dalam saya praktek banyak anak-anak yang hidupnya merana loh ya. Merana karena disumpahi orang tuanya. Jadi yang namanya merana nggak mesti selalu parameternya adalah duit loh ya. Tapi bisa sakit penyakit, ketidakharmonisan. Nah, setelah kita periksa ternyata masalahnya adalah disumpah orang tua. Dan tentunya saya memohon kepada orang tuanya untuk mencabut sumpah tersebut. Jadi tolonglah kepada orang tua, sebagaimanapun kita harus bisa koreksi diri dan tidak menyumpahi anak sendiri, ya. Nah, supaya anak dan orang tua kemudian bisa akur, ya,
Di minggu lalu saya sudah sampaikan apa saja yang harus dipedulikan oleh sang orang tua. Nah, untuk si anak sekarang saya minta tolong agar rumah selalu memiliki sektor barat laut, ya. Walaupun tidak sebesar sektor yang lainnya, yang penting ukurannya tidak jomplang. Karena tanpa sudut sektor barat laut itu, anak akan merasa masa bodoh terhadap bimbingan atau pengayoman orang tuanya. Rumah jangan tidak memiliki barat daya karena spiritualnya bisa menghilang, ya. Jadi kemudian ruang tidur anak jangan berada di atas posisi kompor ataupun garasi, ya. Kemudian di area atau di bawah ruang tidur terdapat sumur, ada ground tank, ada septic tank, itu pertanda jelek yang mengakibatkan masalah anak dengan orang tua sering kali timbul. Jendela tak seimbang, ya. Jadi ukuran jendelanya nih terlalu besar ketimbang pintu misalnya. Jadi anak akan lawan orang tua bahkan gitu, ya. Karena orang tua itu digambarkan sebagai pintu dan anaknya adalah jendela. Nah, kemudian atap pada bagian depan rumah terlampau tinggi ketimbang bagian belakangnya. Nah, itu pun harus diwaspadai. Nah, saya mau kembali ke kasusnya Liuhana. Dikatakan si anak umur 14 tahun, boleh kompak tak dia orang nipakang. Orang tuanya sio anjing logam, ya, berumur Imlek 51 tahun dan anaknya anjing api berdasarkan kalender Imlek 15 tahun. Nah, oleh karena yang menjadi masalah adalah logam, maka saya minta tolong kepada Liuhana untuk memeriksa apakah di rumahnya terlalu banyak ornamen pajangan yang terbuat dari logam, dari besi, dari perak, tembaga, ya. Malah bahkan dari emas sekalipun sebaiknya jangan, ya, terutama di sektor barat dan barat laut. Jadi kalau di dalam rumah terlalu banyak pajangan dari metal, tolong dipindahkan ke sektor yang lain, bukan di barat atau barat laut. Tapi masih boleh. Masih boleh, tetapi kemudian periksa juga sektor mana yang juga menjadi pantangan, ya. Kalau kita sebutin lagi panjang banget nih, tolong diseksamai video-video yang lain yang sudah kita upload, ya. Nah, kalau berkaitan dengan anak, sayangnya Liuhana tidak menyertai data komplit, ya, data kelahiran anak, sehingga saya tidak berani memberikan jawaban yang benar, karena kalau keliru saya khawatir justru saya mengganggu anak tersebut sehingga nanti bahkan kehilangan jati diri dan kreativitasnya. Itu yang saya khawatirkan, gitu. Nah, jadi apa-apa itu dipedulikan, tapi terlepas daripada itu semua, sebagai anak tentunya harus berbakti kepada orang tua. Kalau memang mau berhasil, ya, baik dari sudut lahir moral maupun material, dan ibu lah yang seharusnya berperan dalam konteks ini, ya, semampu mungkin agar mereka selalu bisa enjoy ayah dan anak. Kalau kasusnya terjadi pada ibu, tentu ayah harus mengambil alih. Nah, kepada anak tentu harus menghormati orang tua, ya. Nah, kalau ini dilakukan, tentu buat anak pun dan buat ayah pun akan memperoleh ganjaran yang luar biasa. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Apa aja tuh? Selain bisa mendewasakan diri sendiri, juga bisa merubah, ya, karakter yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai tentu tidak berimbang dengan yang lain. Memang manusia tidak sempurna. Bagus kalau penataan feng shui dijadikan dasar pijakan agar semuanya menjadi harmonis. Karena keharmonisan keluarga justru andilnya sangat besar juga, kan? Sangat besar untuk apa?
lingkungan. Nah, kalau bisa berbuat seperti itu, maka judulnya cara begini nih bisa bikin duit terkumpul. Amin. Baiklah, titik di sini maka kita jeda lagi. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaannya, Pak Kang. Oke. Sudah ada yang bergabung dari Sukabumi, Bu Eli. Oke, tapi sebelumnya saya mau nyampaikan Silakan. untuk Anda. Ini spesial buat Anda ini, Iya, Juragan. Ya, kalau minggu depan Anda lagi yang hadir ya bersama kita ngobrol, saya ingin Anda menjawab dari Angel Honey. Pak Kang, mohon dibahas tentang orang yang bangkrut. Apakah terlalu dekat dengan orang yang bangkrut membuat kita sial katanya? Oh, waduh. Oh, itu menarik pertanyaannya ya. Nah, itu dia. Jadi siap-siap Anda menjawab. Minggu depan saya libur, Pak Kang. Oh, terus request. Ya, saya ingat-ingat, Pak Kang. Apakah berdekatan dengan orang yang bangkrut membuat kita bangkrut gitu ya? Ya, membuat kita jadi sial. Oke, baiklah. Angel, terima kasih. Dan kali ini ada Ibu Eli dari Sukabumi. Bu Eli, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Silakan Daniel. dengan Pak Kang. Ya, Pak Kang Oke, selamat malam Pak. Selamat malam juga, Ibu. Ini suhu, tolong saya dibantu suhu. Suhunya di sana di mana ini? Sukabumi. Sukabumi panas atau dingin ya? 26 Pak Sukabumi, Pak. Udah mulai panas Pak. Oh, tadi jadi harusnya bilangnya suhu udah mulai panas di sini, tolong dibantu begitu toh? Tapi baru habis hujan Pak. Habis hujan jadi dingin lagi ya. Mari silakan, Bu. Ini Pak, saya tanggal 12 bulan 12 1957 Pak. 12 19 57. 57. Jam 3 tengah malam. Jam 3. Tengah malam jam 3 lahirnya Kamis Pahing. Yang benar. Iya, lahirnya Kamis Pahing jam 3 tengah malam. Sob, kalau itu Kamis Legi kali. Tanggal 12 bulan 12. Iya. 1957. Iya, Pak. Legi. Oh iya. Iya. Iya, saya ini mau pindah rumah sebulan ke depan Pak, 1 Juli. Terus nilai saya berapa ya Pak? Kira-kira tepat nggak Pak? 1 Juli. Tepat nggak Pak kalau pindah rumah? 1 Juli di tahun ini, tanggal 1 Juli, sebentar buat Ibu, bagus 1 Juli ya, tetapi ntar dulu saya lihat dulu sionya Ibu, sio ayam ya, sio ayam lagi ciong kan, nggak boleh pindah dong ya. Kepala keluarga siapa? Sudah mangkat Pak. Ya kalau Ibu yang sebagai kepala keluarga jangan pindah, tunda. Kecuali yang jadi kepala keluarga anak begitu. Nggak ada Pak.
Ya kalau gitu jangan dulu deh, tahan dulu. Iya, anaknya di Sulawesi Utara, Pak. Oh, jauh banget. Iya, di rumah nenek moyang. Ya kalau gitu mendingan tahan dulu sampai tahun depan ya. Oh, jadi habis Imlek gitu kira-kira ya, Pak? Betul, habis tahun baru Imlek. Ini saya usahanya tanaman hias tidak terlalu sukses, Pak. Ini ada peluang properti di mana ya, Pak? Tanaman hias. Iya. Tanaman hias bagus dong. Nah, kecuali mulainya juga pada saat yang nggak cocok. Misalnya mulainya tahun 2014, 2017. Nah, itu usaha itu nggak jalan gitu. Nah, Oh iya, mulainya 2014 benar, Pak? ya nggak jalan. Jadi Ini ada peluang di properti nggak enggak, properti nanti malah banyak buang duit kita. Dan rumah mesti menghadap ke timur. Sekarang rumahnya ke mana? Oh, ini yang sekarang utara, ini yang nanti yang mau pindah ini ke timur, Pak. Nah, kalau ngadap utara, ya dari rumah juga menghambat kemajuan, Ibu. Ya, padahal bidang kayu itu udah oke loh. Ya, jadi tahun ini mendingan silent, bisnis juga dipelanin. Nanti kalau bisa ditutup dulu sementara, tahun depan mulai lagi. Tahun depan kan tahun kerbau tuh. Iya, Sama- logam ya, Pak? Iya betul, kerbau logam. Sama ayam tuh cocok banget. Nah, nanti Saya api, Pak. kenapa? Ayam api. Saya apinya tinggi. Iya kan apinya bisa nguasain logam. Oh, aduh, puji Tuhan, aduh, pajak. Iya, jadi jangan pindah bisnis. Ya tetapi karena mulainya pada tahun yang jelek ya. Jadi perkembangannya jadi lambat. Iya. Makanya lain kali kalau buka apa-apa, mau pindah apa, jangan sembarangan. Jadi sekarang kalau pindah lagi nih, nanti bisnisnya makin melempem nih. Iya. Iya. Naik aja deh. Yang penting, Makasih banyak nih, Pak. oke, sama-sama, yuk. Pak Daniel, makasih banyak Pak Daniel ya. Sama-sama, Ibu, terima Panjang kasih. umur semua. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Aduh, seneng ya kalau ketemu jalannya gini ya. Oke, jadi sebaiknya minggu depan, tahun depan. Bahkan kalau bisnisnya cocok tapi bukanya nggak sesuai gitu, terus apa yang harus dilakukan sih, Pak? Nah itu tadi kan, Tutup sementara maksudnya gimana? tutup sementara, jangan ada kegiatan paling enggak 3 bulan atau 6 bulan. Oh. Nanti tahun depan, kan kebetulan lagi ada COVID, jadi juga buat jualan agak susah. Mendingan tutup dulu gitu. Nah, nanti bukanya tahun depan. Oke. Nah, tahun depan kan udah bagus tuh. Nah, jualan lagi kita supaya kedepannya jadi gampang. Nah, Baik. apalagi di tahun depan kan sio ayam cocok di tahun kerbau tuh. Ya. Pindah. Nah, kemajuannya bisa lebih cepat lagi. Oke. Baik, Bu Eli, semoga menjawab. Ada 3 menit kita ke Yanti, Pak, kan? Boleh. Tanggal 10 bulan 10 tahun 80. Bukan main. 10-10-80. Sepertinya saya Antara pernah 11 sampai jawab. 13, bisa kah? Jam berapa? Antara 11 sampai 13 siang. 11 sampai 13. Mhm. 11 sampai 13. Ya oke lah. Harusnya yang lebih tepat 10, lah. 10, 80 antara 11 sampai 13. Kalender Imlek Lagwe atau 4 Lagwe ini mau buka usaha bakery. Ini bagusnya dimulai jam berapa ya, Pak Kang, untuk tanggal tersebut? Lakwe kapan? Tanggal 3 Tanggal lakwe tahun ini? tahun ini. 3 atau 4 Lagwe. Jadi 23 Juli 2020 mau buka Usaha bakery. usahanya bakery ya, mulai sionya buka. monyet. Sio monyet bagus Saya pikir apa manggil-manggil saya nih? ya. Kemudian usahanya bakery cocok ya. Bulan ini sebentar saya ngecek. Harinya ya cukup bagus ya, lumayan. Sebentar saya lihat dulu nih.
Sebentar ya. Iya, Yanti masih kita tunggu 10.80 jam 11 sampai 13 siang. Oh, tanggal 24 lebih bagus ya. 24 Juli. Ya, hari Jumat itu ya. Oke. Yang penting buka di hari Jumat itu jamnya ada dua pilihan, jam 7.30, 8.30 pagi, atau di siang 15.30, 16.30. 23 Juli. 24. 24 Juli Ya, ya. hari Jumat ya. Itu yang lebih bagus. Pagi 8.30 sampai 9.30. 7.30, 8.30. Ya. Ya, bukan Atau sore. 7.30, 8.30 atau 15.30, 16.30. Ya, tetapi walaupun tuh hari Jumat, malamnya tetap harus dengarkan kita celoteh. Promosi loh makanya. Sudah sebentar ya, makasih ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan Pakar Hokian. Iya. Selamat malam ini. Kalau dia hanya menyebutkan nilai keberuntungan saja, Pak Kak? Maksudnya? Nggak ada tanggal lahir sama jam lahirnya? Ya, Anda yang jawab. Oke, kalau begitu biarin aja. Selamat malam, ini ada Pak Freddy. Ntar dulu, tadi yang menyebutkan nilai keberuntungan aja, apa yang dia tanya? Berencana pindah rumah? Apakah bulan Gugui selaras atau tidak? Oh, saya nggak bisa jawab. Bulan di Gugui Nggak bisa, dan nggak bisa. Ciong. Nggak bisa, kalau nggak ada data nggak bisa. Oke, baik. Ada Freddy Freddy, FRE, di One. D nggak double ya? Nggak double. Oke. Berarti Freddy dong, Pak. Kenapa? Kalau double lagi Freddy. Oke, Freddy, tanggal 3 bulan 8 tahun 91. Tanggal 3 bulan 8 tahun 91. Jamnya 18.38. 18.38. Ya. Oke, Imleknya tanggal Pertanyaannya, Anda 23. menekuni pekerjaan di bidang berunsur logam emas. Logam emas nggak cocok. Nggak cocok. Nggak Iya. cocoknya memang nggak fatalis ya. Hanya ya minus kecil aja lah ya. Tetapi yang sangat fatalis tuh kalau misalnya di bidang berunsur air itu fatalis. Yang paling bagus ya bidang berunsur kayu dominan gitu ya. Hanya saja walaupun semangatnya tinggi, yang penting jangan keras kepala dan harus punya prinsip. Jangan gampang percaya pada omongan orang ya. Jangan terkecoh oleh hal-hal yang sifatnya misleading ya. Tapi saya perlu kasih tahu lahirnya tanggal 23 bulan 6 tahun 2542. Maaf, Akang. 3 bulan 8.
Imleknya tanggal Imleknya. 23 bulan 6 tahun 2542. Wah. Ya betul. Ada lagi yang ditanya? Sudah ingin karir tahun depan lebih bagus berarti ke bidang berunsur kayu ya. Tahun depan sio kambing ciongnya sangat besar. Jangan memulai segala apapun di tahun depan ya. Jadi lebih baik tahun ini. Tahun ini silakan memulai. Oke. Tetapi tolonglah mulai pada bidang yang betul-betul berkecocokan. Yes. Ada yang cocok juga, tapi perkembangannya lambat. Saya nggak mau kasih tahu. Buat apa lambat-lambat? Iya betul. Ya sudah kayu aja kayu. Tapi jangan main kayu loh ya. Main kayu itu apa? Main pukul. Oh, Kalau main kayu ditangkap polisi. Main api ditangkap istri. Main tanah main tanah kotor bahkan. cacingan. Cacingan. Masih ada cacingan 2020. Oke. Wah ini ada calon suami istri. Oke. Ini boleh request nggak bahkan kalau tadi nggak jodoh itu nggak bisa ngomongin. Oh saya malah deg-degan ya. Namanya adalah Putri. Putri Lahir 10 April Putri 10 April tahun 92. tahun 1992 Jamnya jam 5 pagi. jam 5 pagi. Calon suaminya namanya Dedi. D-E-D-Y. DE D-Y. Dewai, nggak jauh dari Daniel gitu ya. Pak, umurnya jauh tapi ini. Lahirnya 20 bulan 7 20 bulan 7 tahun 93. tahun 93 Jamnya 21. jam 21. 9 malam ya. Oke. Jadi mereka berdua ini lagi booking kafling rumah menghadap selatan, Pak Kang. Ini apakah cocok? Kemudian Enggak. profesi untuk kami saat ini putrinya guru dan dedinya bekerja di restoran gitu. Sebagai guru cocok sekali. Ya, apalagi kalau nanti dalam perkembangannya tentunya ini sangat cocok untuk membangun sekolah gitu ya. Dan potensi KH itu sangat terbuka luar biasa. Yang penting harus punya semangat dan keyakinan yang tinggi dan itu memudahkan ya perwujudannya. Sedangkan calon suaminya mau ke bidang Sekarang bekerja di restoran. di restoran sebagai chef, Sebagai servis Pak Kang. servis. Ya. Kalau servis sih oke aja ya. Tetapi potensi dua-duanya buka usaha itu bagus gitu ya. Dan kalau nanti sekolah misalnya sudah terwujud, untuk suami bantu juga oke gitu ya. Cuma untuk berhenti di tahun ini sio ayam lagi ciong tentu nggak bagus ya. Nah sebaiknya kalau suami calonnya ini Dedi bergerak di bidang berunsur tanah atau logam dominan. Nah, kalau rumah sih nggak cocok, dia mau menghadap ke selatan toh? Iya. Nggak cocok ya. Keduanya cocoknya menghadap ke timur ya boleh, atau ke timur laut oke gitu ya. Ke barat daya juga masih oke. Nah, kemudian satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kedua-duanya memiliki kecocokan yang bagus, jodoh yang juga cukup bagus, dan menikah tentunya paling bagus kalau dilangsungkan di tahun depan ini ya. Kalau enggak, tentu kita akan mencarinya lagi kalau enggak 21, 22, 23, 2024. Oke. Baik, begitu tadi Putri dan juga Dedi semoga menjawab. Sisa 3 menit, satu lagi boleh Pak Kang ya? 7 lagi. Waduh. Ada Pak Hadi. Pak Hadi. Ya. H-A-D-I. H-A-D-I. Ya.
tanggal 5 bulan 8 tahun 71. Tanggal 5 Bulan 8 bulan 8 tahun 71. tahun 71 Jamnya 5.30 pagi. 5.30 pagi. Istrinya atas nama Ibu Yani. Sebentar, 5.30 ya. Betul. Yani, Y O I A N. I. Oh, nggak pakai double N ya? Enggak. Ya. Alpha Nancy India. Terus 26 10 67. 26 10 67 67 jam 18 sore. jam 18. Ini sekarang rumah menghadap utara, cocok apa Kang? Jam 18 rumah menghadap ke Utara. lagi-lagi Cocok. harus menghadap timur atau ke timur laut. Aduh, timur atau timur laut, baik. Iya, nah memang sepasang suami istri ini seringkali beda pandangan gitu ya, dan dua-duanya keras adat. Yang saya mau minta tolong untuk Juragan Hadi, ya Juragan Hadi ini punya satu sifat yang jelek ya. Jeleknya bukan jelek buat orang lain, jeleknya buat diri dia sendiri gitu. Kalau dia sudah marah mencapai klimaks, dia bukannya ngomel, dia diam gitu. Oke. Nah takutnya dia kena stroke. Mendingan kayak Yani aja istrinya, mau ngomel aja seenaknya gitu. Ya. Nah jadi kalau masih nggak enak juga, ya kunci kamar, maki-maki tembok aja deh. Yang penting dikeluarin tuh. Betul. Iya. Oke, kemudian Pertanyaannya? usahanya ini Pak Hadi konveksi, Pak. Konveksi. Kalau dia tuh konveksi di bidang katun, saya sarankan yang pegang istri. Oke. Karena kalau Hadi ini cuma cocok untuk yang bahan bakunya dari sutra, wool, dan kulit gitu ya. Nah kalau dari kulit bisa bikin sepatu juga, tas juga gitu ya. Silakan aja. Tapi kalau dari katun dan dari polyester nylon, tentu kebajuannya agak batuk-batuk gitu. Walaupun nggak parah tapi batuk gitu ya. Nah, kalau istrinya ikut campur, kalau di bidang polyester takutnya banyak masalah deh. Ya. Tapi kalau di bidang katun, nah mendingan lepasin gitu ya, biar istri yang pegang. Nah, supaya istri lebih handal memegang, minta tolong supaya sering pakai baju warna hijau. Sedangkan Juragan Hadi pakai baju warna merah. Oke, secara umum bidangnya Pak Hadi apa sih, Pak? Yang paling cocok di bidang berunsur tanah dominan. Kemudian Ibu Yani. Paling cocok berunsur logam, api, dan kayu. Oke, baik. Lengkap semuanya, Pak Kang Hongya. Terima kasih buat waktunya. Kita ketemu minggu depan. Sama-sama Juragan, Saya siaran. dengan senang hati. Yang penting sahabat Sonora sukses dan mendapat jawaban atas pertanyaannya. Tapi ingat, Ya. minggu depan Anda yang menjawab. Selamat malam, Pak Kang. Terima kasih. Oke, selamat malam. Thanks.